Tragedi Python adalah tragedi bus paling besar di Indonesia yang menelan korban jiwa sebanyak 54 orang. Pada tahun 2003, SMK Pemda 1 Sleman Yogyakarta mengadakan Dharma Wisata keluar kota. Lokasi tujuan Dharma Wisata yang sudah disepakati adalah ke Pulau Bali. Para siswa yang ikut telah dibagi menjadi 3 kelompok dan semuanya menempati 3 bus. Setiap bus diberi nomor urut 1, 2, dan 3 serta diisi sekitar 50 penumpang yang terdiri dari murid, guru, dan pemandu wisata. Bus yang disewa adalah bus AO Transport. Kondisinya masih sangat baik dengan fasilitas AC, DVD, dan toilet. Bus tersebut juga baru dikeluarkan tahun 1998. Artinya, bus tersebut baru 5 tahun beroperasi. Namun, pada masa itu, pemerintah masih belum menetapkan peraturan mengenai standar keselamatan dalam bus dengan baik. Bus yang beroperasi belum memiliki alat pemecah kaca dan alat pemadam kebakaran ringan. Setelah semua persiapan dirasa sudah lengkap, tibalah saat keberangkatan. 3 bus yang mengangkut murid-murid SMK Pemda 1 Sleman pun berangkat beriringan sesuai nomor urut dan dengan sukacita. Namun, saat perjalanan menuju pelabuhan Ketapang, bus terakhir yaitu bus nomor 3 kerap mengalami kesialan. Bus nomor 3 mengalami pecah kaca tanpa sebab saat perjalanan. Hal ini membuat bus nomor 3 terpaksa berhenti untuk membenahi kerusakan kaca. Setiba di pelabuhan Ketapang dan hendak menyeberang ke pelabuhan Gilimanuk, bus nomor 3 kembali mendapat kesialan. Kesialan yang dialami bus nomor 3 saat itu adalah tersangkut kabel listrik. Namun meskipun kerap mengalami kesialan, pada akhirnya bus nomor 3 mampu membawa seluruh penumpang berdharma wisata di Pulau Bali dengan selamat. Pada 8 Oktober 2003, tibalah saat rombongan murid SMK Pemda 1 Sleman untuk pulang. Bus kembali beriringan sesuai nomor urut. Namun sebelum menyeberang ke Pulau Jawa, bus nomor 3 kembali mengalami pecah kaca. Pada akhirnya, urutan bus diubah. Bus nomor 1 adalah bus paling depan. Selanjutnya, bus nomor 3 dan bus nomor 2 berada di posisi paling akhir. Belum lama setelah menyeberang di pelabuhan, tepat saat melewati tanjakan dekat pintu PLTU Python, bus nomor 2 mengalami kecelakaan dengan truk kontainer bernopol L8493F yang melaju dari arah berlawanan. Kejadian itu terjadi pada pukul 7:30 malam. Seketika seluruh penumpang pun panik. Mereka berusaha untuk segera keluar dari dalam bus. Tapi belum lama kemudian, sebuah truk tronton menabrak bus dari belakang. Tabrakan ini mengakibatkan kerusakan pada bagian belakang bus. Sedangkan dari depan mulai muncul percikan api yang berasal dari tangki truk kontainer yang bocor. Percikan api itu begitu cepat membesar dan mulai merembet ke dalam bus. Armando, sopir bus, dapat menyelamatkan diri dengan melompat dari bus. Sedangkan kernet bus yaitu Budi Santoso selamat dengan luka bakar karena memecah kaca depan bus yang mulai terbakar. Sementara itu, seluruh penumpang yang masih berada di dalam bus berkumpul ke bagian belakang bus lantaran api sudah mulai melahap bagian depan bus. Teriakan minta tolong dan tangisan terdengar begitu memilukan. Lokasi tragedi naas ini jauh dari rumah warga. Alhasil, warga yang hendak menolong pun juga tidak dapat berbuat banyak. Sedangkan api begitu cepat melahap seisi bus. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut berusaha membantu dengan memecah kaca bus menggunakan batu di tepi jalan. Namun tidak ada yang berhasil. Pintu bagian belakang bus sulit dibuka karena tergenjat truk tronton dari belakang. Sedangkan pintu depan bus mulai terbakar oleh api. Pada saat itu, bus masih belum dilengkapi dengan alat pemecah kaca dan alat pemadam api ringan. Hal ini membuat seluruh penumpang hanya mengandalkan barang-barang di sekitarnya untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, barang-barang yang berada di dalam bus, seperti tas, karpet, dan kursi adalah barang-barang yang mudah terbakar. Hal ini membuat api dengan cepat melahap isi bus. Warga tidak bisa berbuat banyak saat api mulai membakar bagian belakang bus tempat para penumpang berkumpul. Dengan perlahan,
suara tangisan mulai mereda, bergantian dengan aroma daging terbakar yang bisa tercium bahkan dari kejauhan. Ketika pemadam kebakaran tiba, api sudah melahap seisi bus. Para wartawan dan warga sekitar pun memenuhi lokasi kejadian. Mereka tidak bisa berbuat banyak. Saat pemadam berhasil memadamkan api, pemandangan yang sangat memilukan pun terlihat. Pada bagian belakang bus, tubuh para penumpang telah gosong dan bertumpukan. Bahkan beberapa bagian tubuhnya telah hilang menjadi abu. Tubuh para korban kemudian dibawa ke RSUD Situbondo untuk dilakukan identifikasi karena wajah mereka sudah sangat sulit dikenali. Saking banyaknya korban dan sempitnya ruang jenazah, beberapa tubuh korban diletakkan di lorong rumah sakit dengan disekat es balok untuk memperlambat pembusukan. Sementara itu, rombongan bus nomor 1 dan nomor 3 telah sampai di Sleman, Yogyakarta dengan selamat. Mereka tidak menyadari jika bus nomor 2 yang berada paling akhir tidak mengikutinya. Ketika tiba, mereka baru mendapatkan informasi jika bus nomor 2 mengalami kecelakaan yang membuat seluruh penumpangnya tidak selamat. Seketika para siswa dan guru yang telah tiba menangis mendengar kabar tersebut. Mereka sama sekali tidak menyangka jika akan kehilangan teman mereka begitu cepat bahkan setelah mereka bersenang-senang bersama. Setelah mendengar kabar buruk tersebut, kepala sekolah dan beberapa guru kembali menyusul ke Situbondo untuk mengetahui kejelasan mengenai tragedi naas tersebut. Di RSUD Situbondo, sebanyak 40 korban telah berhasil diidentifikasi, sedangkan 14 korban lainnya masih belum teridentifikasi. Diketahui, penyebab kecelakaan adalah karena kelalaian sopir truk trailer. Truk trailer saat itu disopiri oleh kernet yang bernama Imam Syafi'i, sedangkan sopir yang sebenarnya yaitu Qasim sedang tertidur. Imam Syafi'i diketahui belum terlalu lihai dalam mengemudikan truk trailer. Pada akhirnya, truk trailer yang dikemudikan menabrak bagian depan bus nomor 3 setelah mencoba mendahului kendaraan di depannya. Jalan yang berkelok juga menjadi salah satu penyebab tragedi ini. Setelah seluruh penumpang berhasil diidentifikasi, mereka dikembalikan ke keluarga masing-masing di Sleman. Iring-iringan ambulans di sepanjang jalan Situbondo sampai Sleman membuat para warga sekitar turut merasakan duka. Setiap ambulans ditempel foto korban berukuran 10R. Setibanya di Sleman, Yogyakarta, iring-iringan ambulans disambut dengan isak tangis keluarga. Mereka segera melakukan sholat jenazah bersama. Setelah itu, para orang tua berlarian mencari mobil ambulans yang membawa anaknya. Setelah kejadian ini, pemerintah menambah syarat keamanan bagi bus yang hendak beroperasi. Syarat tersebut adalah ditambahnya alat pemecah kaca di dalam bus. Tentu, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya tragedi yang sama. Setelah kejadian ini, warga yang membuka warung di lokasi dekat kejadian memilih menutup warungnya karena merasa ngeri. Beberapa mengaku mengalami kejadian mistis. Namun, daripada menceritakan kejadian mistis tersebut, lebih baik kita mendoakan agar para korban ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan. Amin.